Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda-andaku semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anda-andaku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait pengertian negosiasi, tujuan, ciri-ciri, cara menyampaikan negosiasi, dan syarat agar tercapainya sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas terkait negosiasi dengan pokok bahasan, menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama, menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang kedua, menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Dan yang ketiga, menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Baik, anda-andaku semua, kita mulai bahasan pokok yang pertama. Faktor penentu keberhasilan negosiasi. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kesediaan untuk berkompromi. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, bisa diterapkan. Dan yang keempat, alasan mampu memengaruhi pihak lain. Itu adalah faktor-faktor penentu keberhasilan negosiasi. Kalian bisa melihatnya di contoh teks negosiasi berikut ini. Ada sebuah dialog negosiasi antara seorang ayah dan anak. Nak, kesini, ayah mau bicara. Ada apa ya? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, nak? Oh, aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Kejuruan? Gak salah, nak. Kenapa gak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian, setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi, ayah sarankan ke SMA saja ya. Waduh, ayah gimana sih? Emangnya ayah yang mau sekolah? Lagian, kalau nanti nggak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Masa zaman sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ya sudahlah, kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Iya ya. Nah, anandaku, ini merupakan contoh negosiasi. Partisipannya yaitu ayah dan anak. Si ayah memiliki kepentingan bahwa anaknya akan disekolahkan ke SMA, tetapi anaknya memiliki kepentingan ya ataupun tujuan ingin sekolah ke SMK saja. Nah, ada perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak sehingga timbullah negosiasi. Tentu saja negosiasi ini bisa berhasil karena ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan negosiasinya. Nah, kalian bisa lihat apa saja faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi di dalam contoh teks negosiasi tersebut. Yang pertama, faktor penyebab keberhasilan negosiasi, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak tepat. Bukti kutipannya, aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Nah, ini merupakan salah satu faktor penyebab keberhasilan negosiasi berupa alasan yang disampaikan oleh si anak untuk meyakinkan ayahnya bahwa pilihan si anak itu sudah tepat. Dia ingin mengembangkan bakat mekaniknya sehingga dia ketika sudah tamat SMP mau ke SMK ya. Dan bakat mekaniknya juga bisa berkembang. Seperti itu. Itulah alasan yang disampaikan oleh si anak. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan yang kedua yaitu tidak memaksa pihak lain.
Ayahnya berkata, "Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi, ayah sarankan ke SMA saja ya." Nah, di sini sang ayah tidak memaksa anaknya untuk masuk ke SMA, tetapi ayah itu menyarankan ya, sehingga negosiasinya berhasil oleh anak ya kepada ayahnya. Selanjutnya, faktor penyebab keberhasilan negosiasi yang ketiga, kesediaan partisipan untuk berkompromi, menerima pendapat ya dari pihak lain. Contoh bukti kutipannya. "Ya, sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya." Nah, ini si ayah bersedia ya untuk berkompromi dan menerima perbedaan pendapat dengan anaknya, sehingga negosiasi tersebut berhasil ya, sudah mencapai kesepakatan. Nah, itulah anandaku semua faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan dalam negosiasi. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua adalah alasan, tetapi sebelumnya silahkan kalian simak terlebih dahulu contoh teks yang kedua yang berjudul HP baru. Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun minta bantuan ibunya. Namun, tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. "Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. "Ayah belum cukup punya uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah," kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. "Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat." "Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat," kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, ngirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. "Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, Nak?" Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. "Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP." Ayah akan membelikan HP untuk Rani, asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. "Asal apa ya?" tanya Rani tak sabar. "Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif." "Rani janji ya." "Makasih ya ayah," janji Rani sambil memeluk ayahnya. Nah, anandaku semua, ini merupakan salah satu contoh negosiasi baru ya tentang keinginan Rani untuk membeli sebuah handphone. Jadi partisipan di sini adalah ada Rani dan ayahnya. Nah, kita lihat mengapa teks negosiasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan. Tentu saja karena Rani menggunakan alasan yang tepat. Apa saja alasan-alasan yang dikemukakan oleh Rani? Yang pertama, semua teman Rani punya handphone, sehingga mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Yang kedua, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Yang ketiga, Rani membutuhkan handphone agar lebih mudah mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Dan yang keempat, handphone juga memudahkan Rani
untuk belajar dan berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, alasan-alasan yang disampaikan Rani inilah terbukti mampu mengubah pendirian ayah Rani yang tadinya tidak mau membelikan handphone baru untuk Rani karena dengan alasan belum cukup punya uang. Tetapi ketika Rani mengungkapkan alasannya, alasan-alasan yang tepat, ya, pemikiran ayahnya Rani tiba-tiba menjadi berubah dan akan membelikan handphone baru untuk Rani. Nah, begitulah anandaku semua, setiap negosiasi tentunya akan berhasil jika negosiasi tersebut dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan yang tepat untuk menunjang negosiasi kita. Nah, kita lanjut ya anandaku. Terkait pola penyajian teks negosiasi. Ada dua pola penyajian teks negosiasi. Yang pertama adalah pola penyajian lisan yang dituliskan. Pola penyajian lisan ini ada dalam bentuk dialog dan ada juga dalam bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Nah, seperti yang kita lihat, dialog antara ayah dan anak yang bernegosiasi tentang kemana melanjutkan sekolah setelah lulus SMP ini merupakan pola penyajian teks negosiasi yang berbentuk dialog. Di sini ada partisipan ayah, kemudian titik 2, kemudian langsung di sini ada kalimat langsung yang ditandai oleh tanda petik ya, pembuka dan penutup. Ini merupakan pola penyajian lisan yang dituliskan dalam bentuk dialog. Ada juga pola penyajian lisan yang dituliskan dalam bentuk gabungan antara narasi dan dialog, seperti teks negosiasi HP baru. Nah, ini merupakan pola penyajian teks negosiasi gabungan antara narasi, ya, cerita, kemudian ada dialognya di sini, seperti halnya penulisan dalam cerita pendek. Itu pola penyajian teks negosiasi yang pertama. Pola penyajian teks negosiasi yang kedua adalah berbentuk surat, seperti yang bisa anandaku semua lihat berikut ini, yaitu pola penyajian teks negosiasi yang berbentuk surat niaga. Surat niaga atau surat penawaran. Anandaku, dalam surat ada beberapa bagian-bagian surat. Yang pertama adalah kepala surat. Nah, ini Lazidan itu adalah nama perusahaannya. Ice Cream and Bakery, Jalan Agus Salim, Batu, Jawa Timur. Ini merupakan kepala surat. Ada logo, ada nama perusahaan, kemudian ada alamat surat ya di kepala suratnya. Dan ingat, penulisan alamat surat itu tidak disingkat. Jalan ditulis lengkap semuanya, JALAN, tidak disingkat JLN ya anandaku, tetapi Jalan Agus Salim, Batu, Jawa Timur. Ini disebut kepala surat. Setelah kepala surat ada nomor surat. Titik 2 ini menandakan 026 itu adalah surat yang ke-26. Garis miring prom 12 ini merupakan kode surat ya. Mungkin prom itu adalah promosi ataupun penawaran produk ya, yang ke-12 seperti itu. Garis miring 2015 itu menandakan tahun. Nah, anandaku semua ketika membuat nomor bisa anandaku di sini ditambah dengan bulan. Misalnya 026 garis miring prom 12 garis miring di sini angka Romawi 3 karena menandakan bulan Maret. Angka Romawi 3 garis miring 2015. Nah, itu merupakan penulisan nomor. Di samping kanan nomor sejajar dengan nomor ini adalah titi mangsa surat. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Bulan tidak disingkat dengan angka tetapi ditulis dengan menggunakan huruf Maret ya. Ini ditulis lengkap, tidak disingkat Mar. Tetapi titi mangsa, tanggal, bulan, dan tahun itu ditulis dengan lengkap. Setelah itu, bagian surat selanjutnya adalah hal. Hal di sini menandakan isi surat
yang dikirim mengenai apa? Di sini jelas penawaran produk spesial menggunakan huruf kapital di setiap awal kata. Kemudian lampiran ini berapa halaman atau berapa berkas yang dilampirkan atau berapa lembar yang dilampirkan yang mengiringi surat yang dikirim. Ini 1 lembar. Jadi menandakan selain dari surat ini ada 1 lembar yang dilampirkan mengiringi suratnya, ya. Bisa jadi nama barang dan harga-harga dari setiap produk yang ditawarkan. Itu menandakan dari lampiran. Selanjutnya alamat yang dituju. Di sini YTH, Y huruf besar, TH titik yang terhormat. Marhaban Wedding Organizer. Setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Marhaban, M-nya besar, ya. Wedding Organizer, W dan O-nya besar. Kenapa ini ditulis cetak miring? Karena ini dari bahasa Inggris, ya. Sehingga penulisannya dicetak miring. Selanjutnya alamat seperti yang disampaikan di awal, ya, penulisannya tidak disingkat JL titik tetapi ditulis lengkap, Jalan Kartini. Kalau ada nomor tidak perlu ditulis NO titik tetapi langsung angkanya saja. Misalnya Jalan Kartini 02 seperti itu. Kalaupun mau menggunakan nomor ditulis lengkap nomor, ya. Tetapi alangkah lebih bagus langsung ke angkanya saja. Jalan Kartini 02, Kota Batu, Jawa Timur. Jadi tidak disingkat semua alamat yang ada di sini, ya, tetapi ditulis dengan huruf yang lengkap sesuai dengan alamatnya, dan awalnya dari setiap katanya menggunakan huruf kapital. J-nya besar, K-nya besar di sini. Kota, K-nya besar, Batu, B-nya besar, Jawa Timur, J dengan T-nya juga besar, ya, menggunakan huruf kapital. Selanjutnya dengan hormat, D-nya menggunakan huruf kapital, H-nya kecil, diakhiri dengan tanda baca koma. Ini bagian surat yang disebut dengan salam pembuka. Nah, setelah salam pembuka ada isi surat. Isi surat itu terdiri atas pembuka surat, ya. Lazidan Ice Cream and Bakery adalah sebuah perusahaan kuliner yang menyediakan es krim dan roti untuk kepentingan pesta perkawinan. Nah, ini merupakan pembuka surat. Kami sudah berpengalaman puluhan tahun melayani pelanggan, terutama perusahaan penyelenggara pesta perkawinan, ulang tahun, dan berbagai event besar lainnya. Kami hanya menyediakan produk kuliner bercita rasa tinggi dengan penampilan elegan. Dalam rangka pembukaan cabang baru di Kota Batu, kami menawarkan harga khusus selama masa promosi bulan April sampai Mei 2015. Jenis produk dan harga barang dapat dilihat pada brosur terlampir. Nah, seperti yang disampaikan di sini, ada 1 lembar lampiran. Harga dan ketentuan berlaku. Keterangan lebih lanjut hubungi customer service kami melalui nomor handphone sekian, ya. Percayakan kebutuhan perusahaan Anda pada kami. Nah, ini merupakan bagian isi suratnya atau bagian tubuh suratnya. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan Anda, kami menyampaikan terima kasih. Ini merupakan bagian penutup surat. Ingat, penulisan Anda, ya, kata Anda itu menggunakan huruf kapital. Kemudian nama bulan menggunakan huruf kapital awalnya, dan nama tempat juga menggunakan huruf kapital. Yang berbahasa Inggris ditulis dengan cetak miring. Itu tata cara penulisan di dalam surat. Nah, setelah penutup, ya, setelah penutup surat, maka harus ada salam penutup juga. Kalau di awal salam pembukanya dengan hormat, diakhiri dengan tanda baca koma, maka salam penutupnya adalah hormat kami. H-nya huruf kapital, kemudian setelah kata kami diakhiri dengan tanda baca. Itu merupakan salam penutup. Marketing Lazidan Ice Cream and Bakery ini merupakan jabatannya, ya, yang si pengirim surat. Kemudian di sini ada tanda tangan dan nama jelas, ya, yang menandatangani surat. Nah, anandaku semua, ini merupakan pola penyajian teks negosiasi yang berbentuk tulisan berupa surat penawaran produk spesial. Surat ini
Surat ini tentu saja ya termasuk ke dalam negosiasi, karena di sini ada barang-barang yang ditawarkan ya kepada customer ya. Nah, selanjutnya dari si penerima surat nanti akan mengirimkan surat balasan, bisa berupa surat pemesanan produk, bisa juga mungkin surat penolakan ketika si penerima suratnya tidak menyetujui atau menolak dari penawaran produk spesial tersebut. Jadi pola penyajian teks negosiasi ya, Ibu ulangi ada dua. Yang pertama pola penyajian lisan ya, yang dituliskan seperti halnya teks negosiasi berupa dialog dan teks gabungan antara narasi dan dialog. Dan yang kedua pola penyajian tulisan dalam bentuk surat penawaran. Nah, ini untuk mengingatkan kembali bahwa di dalam surat itu ada beberapa bagian-bagian surat. Yang pertama kepala surat, yang kedua nomor surat, yang ketiga tanggal, bulan dan tahun surat ya. Yang keempat hal atau perihal surat, yang kelima lampiran, yang keenam alamat, yang ketujuh salam pembuka, yang kedelapan isi surat, tentu saja isi surat ini memuat pembuka surat, tubuh surat dan penutup surat. Yang kesembilan salam penutup, 10 jabatan, tanda tangan dan nama pengirim surat. Nah, demikian anandaku semua pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu tetap semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.